Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Bonifacia Rusinta Widianoven. Dalam suasana Natal ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya bergema sangat kuat. Orang-orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Natal adalah perayaan tentang terang. Terang yang bukan lahir di istana yang megah, melainkan di palungan yang sederhana. Bukan hadir di tengah hidup yang sempurna, melainkan di tengah dunia yang gelap, rapuh dan terluka. Sabda ini mengajak kita menatap realitas kehidupan keluarga hari ini, khususnya keluarga-keluarga yang mengalami perpisahan dan perceraian. Bagi banyak orang, Natal justru menjadi momen yang paling terasa sunyi. Ketika orang lain berkumpul dalam kehangatan keluarga, ada keluarga yang merayakan Natal dengan rumah yang retak, dengan luka yang belum sembuh, dan dengan hati yang terasa gagal. Yesaya tidak menutup mata terhadap penderitaan itu. Ia berbicara tentang beban dan penindasan. Namun, Tuhan berjanji untuk mematahkannya. Inilah makna Natal bagi kita. Allah tidak tinggal jauh di surga, tetapi masuk ke dalam beban hidup manusia. Ia lahir sebagai seorang anak, lemah, kecil, rapuh, untuk membawa pembebasan dan damai sejati. Dalam terang iman gereja, kita meyakini bahwa perkawinan Katolik adalah satu dan tak terceraikan. Namun Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia mengingatkan kita untuk jujur melihat kenyataan hidup. Ada situasi tertentu di mana perpisahan menjadi jalan pahit namun perlu demi melindungi martabat dan keselamatan, terutama ketika relasi dipenuhi kekerasan dan perlakuan yang merendahkan. Gereja tidak memuliakan perceraian, tetapi juga tidak menutup mata terhadap penderitaan manusia. Natal mewartakan kelahiran Sang Pangeran Damai. Damai yang ia bawa bukan damai yang meniadakan luka, melainkan damai yang hadir di tengah luka. Palungan Natal menjadi tanda bahwa Allah memilih berada dekat dengan hati yang remuk. Namun, ada luka yang sering terabaikan, terutama luka anak-anak dari keluarga yang bercerai. Paus Fransiskus dengan tegas berkata, jangan pernah memperlakukan anak sebagai sandera. Natal mengingatkan kita bahwa anak Allah sendiri datang sebagai seorang anak yang membutuhkan perlindungan, kasih, dan kehadiran. Maka setiap anak yang terluka adalah wajah Kristus kecil yang perlu kita jaga. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia berkat suasana indah dalam rumah. Hal yang selalu aku bandingkan dengan hidupku yang kelam. Tiada harga diri agar hidupku terus bertahan. Lagu Diari Depresiku menggambarkan jeritan batin seorang anak yang hilang rasa aman dan dalam keluarganya. Disinilah terang Natal menjadi nyata. Tuhan hadir bukan hanya dalam nyanyian dan perayaan, tetapi dalam air mata yang diam-diam menetes. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Natal ini, gereja dipanggil untuk menjadi rumah yang hangat bagi mereka yang merasa tidak punya rumah. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi, melainkan menemani, bukan untuk menambah luka, melainkan membawa penghiburan. Menjadi palungan-palungan kecil, tempat Tuhan kembali hadir melalui kasih dan kepedulian kita. Sebab Tuhan yang lahir di Bethlehem adalah Tuhan yang berani menyelinap ke dalam retakan hidup manusia. Dan kepada setiap hati yang terluka ia berkata, aku menyembuhkan yang remuk hati. Kiranya Natal ini sungguh menjadi kabar sukacita bagi semua, terutama bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Karena terang itu telah datang dan tidak akan pernah padam. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin.